Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang tengah ngajanteng di tepi jembatan sembari memeluk boneka buriknya. Dengan wajah penuh luka, saat itu dia pun terlihat putus asa. Lalu tiba-tiba, kemudian scene beralih ke sebuah kuil yang mana saat itu di sana tengah melangsungkan upacara penyambutan anggota baru, yaitu satu keluarga kaya yang bernama Burhan, Entin, dan anaknya yang bernama Neneng. Selain itu, keluarga ini pun mendapat penghargaan dari pengurus kuil karena mereka baru saja bersedekah untuk kuil tersebut. Bersamaan dengan itu, terlihat seorang gadis yang sedang berada di dalam mobil. Gadis itu bernama Eis dan saat itu dia sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Yang ternyata si Eis ini merupakan anak kandung dari Bi Entin dan Burhan adalah ayah tirinya. Sesaat kemudian, Eis pun tiba di kuil dan disambut oleh pamannya yang bernama Maman. Kemudian Maman pun mengajak Eis untuk masuk, namun sebelumnya dia meminta Eis agar berpakaian lebih sopan. Lalu setibanya di dalam, dia pun langsung dipeluk oleh Neneng dan mereka pun terlihat saling menyayangi walaupun mereka bukan saudara kandung. Chị hai. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Neneng kebelet pipis dan dia pun pergi ke toilet dengan diantar oleh Eis. Di sana Eis pun menunggu Neneng sembari sibuk chatan dengan pacarnya yang terus-menerus menghubunginya. Lalu setelah Neneng keluar dari toilet, sontak saja Eis pun merasa jijik dan langsung muntah-muntah. Sementara itu, Neneng pun pergi ke pinggir sungai dan berniat melepaskan katak yang dia temukan di toilet. Namun di sana dia melihat boneka burik yang terapung di air, yang mana boneka tersebut mirip dengan boneka yang dipegang gadis yang bundir di awal film tadi. Kemudian Neneng pun berusaha menggapai boneka itu. Lalu tiba-tiba, Neneng pun mencoba menggeroi kakaknya, namun sayangnya Eis tidak mendengarnya. Saat upacara selesai, Entin pun menanyakan keberadaan Neneng pada Eis. Namun di sana Eis pun mengira bahwa Neneng sudah kembali ke kuil. Hingga tak lama kemudian, Entin pun merasa curiga ketika melihat anjing hidung yang terus menggonggong. Dia pun segera berlari ke tepi sungai. Dan setibanya di sana, dia pun melihat sandal Neneng yang mengambang di air. Sontak saja dia pun panik dan langsung berteriak. Mendengar itu, lantas Burhan pun langsung menghampirinya dan terjun ke sungai untuk mencari Neneng. Sementara Entin dia pun langsung menyalahkan Eis karena tak becus menjaga adiknya. Seminggu kemudian, keluarga Burhan pun masih berkabung dan merasa terpukul atas kehilangan Neneng. Dan saat itu mereka pun yakin jika Neneng telah meninggal. Maka dari itu akhirnya mereka pun melakukan upacara pemakaman walaupun tanpa jenazah. Sementara itu, Burhan pun diberikan sebuah bunga oleh temannya yang katanya bunga itu akan membawa keberuntungan dan membantu Burhan dalam masa berkabung. Selain itu, temannya pun berkata agar Burhan menaruh telur di dekat bunga itu setiap hari dan selalu berdoa apapun yang dia minta. Của anh nữa. Bông hoa của anh, ước nguyện của anh với nó. Kemudian scene memperlihatkan si Bolang yang saat itu melihat seonggok mayat yang tergeletak di pinggir sungai. Dan jika dilihat-lihat sepertinya itu adalah mayat si Neneng. Mendengar berita penemuan mayat, sang paman pun segera mendatangi rumah sakit dan setibanya di sana dia pun langsung menanyakan hal itu pada petugas rumah sakit yang saat itu tengah sibuk lolodok. Tôi vớt mấy con ốc trên mặt nó rồi.
Tôi cũng làm mọi điều á. Bỏ thuốc 6 năm rồi. Kemudian Shin memperlihatkan mayat tersebut yang tersimpan di kamar mayat, yang mana saat itu tiba-tiba mayat tersebut mengeluarkan air, lalu tanpa diduga. Dan benar saja mayat tersebut adalah Neneng yang ternyata masih hidup. Maman yang saat itu baru tiba seketika langsung terharu melihat hal itu. Maman pun langsung membawa Neneng ke rumah. Dan di saat itu pula Burhan dan Entin pun terlihat bahagia walaupun keadaan Neneng saat itu cukup memprihatinkan. Sesaat kemudian, tanpa takut masuk angin, Eis pun pelangak-pelongok di luar rumah. Namun tiba-tiba dia mendengar suara Neneng memanggilnya. Lantas dia pun segera menghampiri asal suara tersebut. Lalu tiba-tiba sontak saja dia pun kaget melihat Neneng dengan wajah mengerikan. Namun untungnya hal itu ternyata hanya mimpi. Keesokan harinya, terlihat Burhan yang merasa heran karena telur yang disimpan di dekat tanaman pemberian temannya itu mendadak kosong. Lalu di tengah keheranan, tiba-tiba dia pun mendapat telepon dari temannya yang mengucapkan selamat karena Neneng telah ditemukan. Lantas Burhan pun langsung bertanya tentang keanehan yang baru saja dia lihat. Namun di sini temannya pun malah mengingatkan Burhan agar dia selalu menjaga tanaman itu agar keberuntungan selalu bersamanya. Sementara itu, terlihat Eis yang sedang bermain dengan Neneng. Namun tiba-tiba Neneng merintih kesakitan dan menggaruk lehernya. Melihat itu Eis pun segera menggeroi ibunya dan setelah dilihat tiba-tiba terdapat luka aneh di leher Neneng. Lalu malam harinya Eis pun memberitahu sesuatu pada Entin, yang mana saat itu dia mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang hamil oleh pacarnya yang berada di kota. Mendengar itu sontak saja Entin pun marah. Dia pun berkata bahwa dia akan mengurung Eis sampai nanti bayi itu lahir. Hal itu harus dilakukan agar keluarga mereka tidak menjadi bahan gibah tetangga. Terlebih mereka pun harus menjaga reputasi Burhan. Con làm nhục nhã cho cái gia đình này, con sẽ dẫn Huy. Sementara itu, terlihat Neneng yang saat itu sedang bersama Burhan. Lalu saat Neneng akan pergi ke kamar, tiba-tiba Burhan melihat banyak darah yang mengucur di kaki Neneng. Sontak saja Burhan pun panik dan langsung membawa Neneng ke atas. Di sini Neneng pun terlihat aneh. Dia memanggil-manggil ibunya, namun matanya mengarah ke arah lain, padahal saat itu ibunya berada di hadapannya. Hingga sesaat kemudian tiba-tiba Neneng pun malah melantunkan sebuah lagu. Melihat itu Entin pun yakin bahwa saat itu Neneng kerasukan. Lantas dia pun langsung mengajak Burhan untuk membawa Neneng ke kuil. Bersamaan dengan itu, terlihat si Eis yang malah melarikan diri dari rumah karena dia merasa kesal akan dikurung oleh Entin. Setibanya di kuil, Neneng pun masih saja melantunkan nyanyian dan kali ini wajahnya mulai berubah menjadi menyeramkan. Setelah diberikan minuman racikan mantra, akhirnya Neneng pun ambruk dan wajahnya kembali normal. Namun di sini Mak Biksu pun berkata bahwa dia belum bisa mengeluarkan roh yang merasuki si Neneng, karena roh tersebut bukan roh orang mati, melainkan roh orang yang masih hidup. Dan jalan satu-satunya mereka harus menemukan pemilik roh tersebut.
Mendengar itu Burhan dan Entin pun merasa bingung, karena bagaimana mungkin mereka bisa tahu siapa pemilik roh tersebut. Kemudian Mak Biksu pun memberi sedikit petunjuk bahwa pada umumnya orang yang bisa berpindah roh adalah orang yang masih ada ikatan darah. Mendengar itu Burhan dan Entin pun malah semakin bingung. Sekembalinya ke rumah, Entin pun langsung menidurkan Neneng. Namun sesaat kemudian Entin pun menyadari bahwa Eis telah pergi dari rumah. Lantas dia pun langsung menelpon Maman dan meminta bantuan agar Maman segera mencari Eis. Giết người cháy nhà chuyện gì? Chị không biết Mang tới làm gì nữa. Nó đi lúc mấy giờ vậy? Keesokan harinya, terlihat Eis yang baru terbangun di pinggir jalan. Lalu saat mengecek HP-nya, dia pun mendapat pesan dari pamannya dan dia pun disuruh menemuinya di pinggir sungai tempat biasa mereka nongkrong. Hingga tak lama kemudian, Eis pun menemui pamannya. Di sana dia pun mulai curhat bahwa semenjak ibunya menikah dengan Burhan, Eis merasa bahwa ibunya sudah tak menyayanginya lagi. Terlebih setelah kelahiran Neneng, dia pun semakin terasing. Namun meski begitu, dia pun tetap menyayangi Neneng. Selain itu, Eis pun mengatakan bahwa dia merasakan keanehan pada diri Neneng setelah kembali ditemukan. Dia merasa bahwa itu bukan Neneng yang dia kenal. Mendengar itu Maman pun berkata bahwa menurut pihak rumah sakit, saat Neneng pertama ditemukan sebenarnya dia sudah meninggal. Namun entah kenapa dia bisa hidup kembali. Mendengar hal itu lantas Eis pun langsung pergi ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang Neneng. Setibanya di rumah sakit, Eis pun langsung mendatangi si petugas rumah sakit dan menanyakan tentang Neneng. Dan di saat itu pula si penjaga pun mulai menjelaskan bahwa sungai tempat ditemukannya Neneng disebut warga sebagai tempat terkutuk karena ternyata Neneng merupakan wanita ketiga yang ditemukan tewas di tempat itu. Kemudian si penjaga pun memperlihatkan dua foto korban sebelumnya. Yang pertama bernama Yuyun. Dia masih berusia 16 tahun dan mayatnya dibuang ke sungai tersebut setelah dia tewas dibunuh. Dan diketahui karena hal itu ibu Yuyun yang bernama Odah pun menjadi gila. Kemudian yang kedua yang namanya belum diketahui. Mayatnya ditemukan di tepi sungai di hari yang sama ketika Neneng tenggelam. Yang ternyata wanita ini adalah wanita yang bundir di awal film tadi. Setelah melihat foto kedua korban itu, Eis pun tersadar sesuatu. Dia pun melihat tato di leher mereka yang mirip dengan luka di leher Neneng tempo hari. Di sini Eis pun yakin bahwa tato itu ada kaitannya dengan kondisi Neneng saat ini. Lantas dia pun berinisiatif untuk menemui Bu Odah untuk mencari informasi lainnya. Setibanya di kediaman Bu Odah, Eis pun diperingatkan oleh Pak Tua yang mengantarnya untuk selalu waspada. Karena sesekali Bu Odah suka ngamuk-ngamuk gak jelas. Hingga sesaat kemudian Bu Odah pun menghampiri Eis. Namun di sini dia malah mengira bahwa Eis adalah Yuyun. Namun hal itu tak berlangsung lama karena sesaat kemudian dia pun tersadar bahwa Eis bukanlah anaknya. Dia pun terkulai lemas dan terlihat bersedih. Kemudian Eis pun mulai bertanya-tanya tentang Yuyun. Saat itu dia pun menanyakan tentang arti tato yang ada di leher Yuyun karena tato tersebut ada di leher mayat gadis lain. Namun bukannya menjawab, Bu Odah pun malah ngaleos begitu saja dan menyuruh Eis untuk menginap. Malam pun semakin larut. Lalu saat itu tiba-tiba Bu Odah menjerit ketakutan. Eis pun segera menghampirinya dan ternyata saat itu Bu Odah sedang bermimpi buruk. Namun tiba-tiba saat itu Bu Odah pun didatangi hantu wanita. Dan di tengah ketakutannya Bu Odah pun berkata pada hantu wanita tersebut agar berhenti mengejarnya. Selain itu Bu Odah pun berkata bahwa dia akan menceritakan semuanya.
Mendengar itu Eis pun menjadi bertanya-tanya apa maksud dari perkataan Bu Oda. Hingga tak lama kemudian Bu Oda pun mulai menceritakan semuanya. Dia pun mengatakan bahwa gadis yang mempunyai tato yang sama dengan Yuyun itu bernama Yeyen. Yeyen adalah gadis desa sebelah yang diculik oleh para preman untuk dijual ke tempat prostitusi. Namun saat dipaksa untuk aborsi, Yeyen pun melarikan diri dan dia pun tinggal bersama Bu Oda sehingga dia pun melahirkan anak yang bernama Hang. Sementara Yuyun, dia adalah anak kandung Bu Oda dan dia pun sempat menjadi korban penculikan para preman. Akan tetapi, sama halnya dengan Yeyen, dia pun berhasil melarikan diri. Semenjak itu, Yuyun dan Yeyen pun menjadi seperti saudara kandung karena mereka bernasib sama. Namun pada suatu hari, para preman itu pun berhasil menemukan mereka. Preman itu pun menghabisi Yuyun hingga tewas dan menculik Hang anak Yeyen. Hingga setelah kejadian itu, Yeyen yang saat itu masih hidup pun memilih untuk bundir dengan melompat dari atas jembatan. Di sini pun akhirnya diketahui bahwa tato mereka adalah lambang dari sebuah rumah bordir. Setelah mendengar itu, Eis pun pergi dari sana. Namun saat berada di dalam mobil terlihat hantu Yeyen yang mengikutinya. Setibanya di rumah, Eis pun langsung menghampiri Neneng. Namun ternyata saat itu Eis telah dirasuki arwah Yeyen. Dan di saat itu pula dia pun memanggil Neneng dengan nama Hang. Di sini pun akhirnya diketahui bahwa yang merasuki Neneng adalah roh dari Hang, anaknya si Yeyen yang diculik oleh para preman. Lalu sesaat kemudian Entin pun menghampirinya dan memanggil Eis. Namun ketika Eis menoleh, Entin pun langsung panik ketika melihat wajah Eis yang berubah menjadi mengerikan. Entin pun berusaha merebut Neneng dari pelukan Eis dan di sana terjadilah sedikit perkelahian. Lalu tiba-tiba Eis pun jatuh pingsan ketika arwah Yeyen berpindah pada Entin. Dan di sini Entin yang telah kerasukan pun berkata sesuatu pada Burhan. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan Burhan dan sekarang dia akan menghabisi orang-orang yang disayangi oleh Burhan. Mendengar itu Burhan pun merasa keheranan. Namun saat itu dia terlihat mengingat sesuatu. Lalu setelah mengatakan itu, tiba-tiba Entin pun memuntahkan air berwarna hitam dan akhirnya dia pun meninggoy. Bây giờ tao sẽ lấy mạng nó đã lấy mất. Setelah itu, Burhan pun berkata pada biksu bahwa mereka harus segera menyelamatkan Neneng. Dan tanpa diduga, saat itu Burhan pun membawa Neneng ke sebuah rumah bordir. Lalu setibanya di sana, dia pun bertanya pada si pemilik rumah bordir, di mana mereka menyimpan Hang, anaknya si Yeyen. Trò này là Kemudian Shin beralih kepada Eis, yang mana saat itu dia baru tersadar dari pingsannya. Lalu di saat itu pula dia pun langsung menangis ketika melihat ibunya telah meninggoy. Hingga sesaat kemudian Eis pun menemukan beberapa CD yang berada dalam brankas milik Burhan. Dan di salah satu CD tersebut terdapat nama Yeyen. Karena penasaran, Eis pun langsung memutarnya dan di sana sontak saja Eis pun kaget karena ternyata si Burhan adalah salah satu langganan rumah bordir dan dialah yang pertama kali memperkaos Yeyen hingga pada akhirnya Yeyen pun hamil. Di sini pun akhirnya terungkap bahwa Hang, anak si Yeyen adalah anak Burhan juga. Setelah mengetahui itu, lantas Eis pun langsung menelpon sang paman dan menceritakan semuanya. Kembali ke rumah bordir, akhirnya Burhan dan biksu pun menemukan keberadaan Hang yang saat itu tak sadarkan diri. Si biksu pun menghampirinya, dan saat itu si biksu pun menyadari bahwa Hang masih ada ikatan darah dengan Burhan.
Pada awalnya si biksu pun tak mau membantu Burhan karena ternyata Burhan sendirilah penyebab semua ini. Namun karena terpaksa, akhirnya si biksu pun memulai ritualnya untuk mengeluarkan roh Si Hang dari tubuh Neneng dan mengembalikannya ke tubuh Si Hang. Bersamaan dengan itu, terlihat Maman dan sejumlah polisi yang telah mengepung rumah bordir tersebut atas dasar laporan dari Eis. Sementara itu, di dalam si biksu pun telah berhasil mengembalikan roh Si Hang. Namun si biksu mengatakan bahwa dia akan melaporkan Burhan ke polisi atas keterlibatannya dalam bisnis prostitusi ini. Mendengar itu, Burhan yang tidak ingin masuk penjara pun akhirnya mencekik si biksu hingga tewas. Hal itu pun sempat dipergoki oleh Maman, namun saat itu Burhan berkelit bahwa si biksu telah dibunuh oleh salah satu preman yang tadi berjaga di sana. Tak mau ambil pusing, Maman pun menyuruh agar Burhan segera membawa Neneng. Namun saat itu Burhan pun berkata bahwa dia merasa kasihan dengan gadis ini dan akan membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, Burhan pun berusaha membangunkan Neneng. Namun sesaat kemudian Eis pun datang dan berkata pada Burhan bahwa sebenarnya Neneng telah meninggal sejak saat pertama dia ditemukan di pinggir sungai. Con bé nó đã chết rồi. Đã tuổi ta thành công rồi. Lalu sesaat kemudian terlihat Hang pun mulai tersadar. Setelah mengetahui bahwa Hang juga adalah anaknya, Burhan pun langsung menghampiri Hang dan memeluknya. Namun tanpa diduga, di sana Burhan berusaha membunuh Hang dengan memeluknya kuat-kuat. Hal itu dia lakukan agar arwah Hang kembali ke tubuh Neneng. Melihat itu, Eis pun mencoba menghentikannya, namun dia pun tersungkur setelah didorong oleh Burhan. Eis pun kembali bangkit dan memukul kepala Burhan. Lalu setelah itu dia pun berniat membawa Hang dari sana. Namun tiba-tiba Burhan menyerang Eis dari belakang dan mereka pun baku hantam. Hingga sesaat kemudian Burhan pun akhirnya meninggoy dan Eis pun segera membawa Hang dari sana. Lalu setelah itu, film pun selesai. Chi, con xin lỗi con.